Di dalam sejarah kerajaan di Pulau Jawa, terdapat raja besar yang membawa kemakmuran bagi kerajaan dan rakyatnya. Namun ada pula raja yang dianggap membawa kemunduran hingga keruntuhan bagi kerajaan, serta memberikan kesengsaraan bagi rakyatnya. Berikut beberapa raja yang terkenal kekejaman dan dianggap jahat pada masa kerajaan. Amangkurat I merupakan penguasa keempat Kesultanan Mataram yang berkuasa dari tahun 1646 hingga 1677 Masehi. Merupakan salah satu penguasa paling kontroversial pada masa kerajaan. Pemerintahannya diwarnai banyak persoalan, mulai dari kasus perselingkuhan, perebutan tahta, pembantaian ulama, hingga pemberontakan yang memaksa dirinya melarikan diri dari istana dan meninggal dalam pelarian. Saat itu, Sultan Agung memiliki dua permaisuri, yaitu Ratu Wetan yang merupakan putri Bupati Batang, memiliki putra Raden Mas Saidin atau Amangkurat I. Sementara istri kedua, yaitu Ratu Kulon yang merupakan putri dari Sultan Cirebon, memiliki putra Raden Syahwarwan atau Pangeran Alit. Menurut beberapa sumber, saat itu Pangeran Alit merupakan putra mahkota, namun karena konspirasi yang dilakukan Ratu Wetan, putra mahkota dialihkan kepada Amangkurat I. Semasa menjadi putra mahkota, Amangkurat I sudah tersandung skandal perselingkuhan dengan istri seorang abdi dalam bernama Tumenggung Wiraguna. Dalam masalah ini, Pangeran Alit membela Tumenggung Wiraguna. Hal tersebut memperburuk hubungan kedua pangeran. Setelah naik tahta, Amangkurat merencanakan pembunuhan terselubung terhadap Tumenggung Wiraguna dengan mengirim Tumenggung Wiraguna berperang ke Belambangan sebagai kedok pembunuhan. Hingga hal tersebut terlaksana, Pangeran Alit yang mengetahui hal tersebut marah dan melakukan pemberontakan hingga mengamuk dan berhasil menerobos keraton. Namun akhirnya harus tewas tertusuk kerisnya sendiri karena kelelahan. Semenjak peristiwa tersebut, Amangkurat I yang takut kejadian serupa terulang memutuskan menyingkirkan semua pendukung Pangeran Alit, yaitu para ulama dan kerabat kerajaan. Dalam peristiwa tersebut, sekurangnya 5.000 hingga 6.000 orang menjadi korban pembantaian. Hal tersebut tertulis di dalam jurnal Wicklow van Guns. Kepemimpinan Amangkurat I yang dianggap semena-mena menimbulkan pemberontakan besar-besaran yang dipimpin oleh Trunojoyo yang didukung Raden Mas Rahmat yang merupakan putra mahkota, kemudian Panembahan Rama, pejuang dari Kesultanan Goa dan Kesultanan Banten yang kemudian berhasil merebut Keraton Pleren. Jayanegara merupakan raja kedua kerajaan Majapahit yang berkuasa dari tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Bahkan di dalam sebuah serat ia dijuluki sebagai Kalagemen atau raja jahat yang lemah. Hal ini bukan tanpa alasan, di mana Jayanegara memiliki sifat lemah di dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan, mudah dipengaruhi oleh orang lain. Hal ini juga menyebabkan banyak pemberontakan di masa kepemimpinannya. Ditambah sifat buruknya yang gila wanita, bahkan ia tidak segan menyenangi para istri bawahannya, termasuk istri para Dharma Putra yang merupakan pasukan elit bentukan Raden Wijaya yang menimbulkan kemarahan hingga pemberontakan para Dharma Putra.
seorang selir bernama Indreswari atau yang lebih dikenal dengan Dara Petak dari Dharmasraya atau Sumatera. Raden Wijaya memiliki 4 orang istri dari Putri Kertanegara. Mereka adalah Tripuaneswari, Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri, dan seorang selir yang dikenal dengan Dara Petak kemudian berputra Jayanegara. Kemudian Jayanegara diadopsi oleh Tripuaneswari. Menurut beberapa serat, Jayanegara bahkan melarang kedua adiknya, yaitu Tribhuwana Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa menikah karena takut iparnya kelak akan menjadi saingannya dan merebut tahtanya. Meskipun ia berhasil selamat dari beberapa upaya pemberontakan, menurut salah satu serat, ia akhirnya tewas di tangan seorang Dharmaputra yang masih tersisa, yaitu Ratanca, yang merupakan tabib raja. Kematian Jayanegara sendiri memiliki banyak versi. Ada yang menuliskan jika ia tewas diracun Ratanca, ada yang menuliskan jika Jayanegara tewas ditusuk Ratanca yang memiliki dendam akibat istrinya diganggu oleh Jayanegara dan dilecehkan. Ada juga yang menyebutkan jika kematiannya melibatkan banyak pejabat istana, salah satunya Gajah Mada yang mendalangi di balik kematian sang raja. Sultan Haji merupakan penguasa Kesultanan Banten ke-7 yang berkuasa dari tahun 1683 hingga 1687 Masehi. Berawal dari pertikaian antara putra Ki Ageng Tirtayasa, yaitu Sultan Haji dan Pangeran Purbaya, di mana Sultan Haji meminta dukungan dari Belanda dengan syarat mau bekerja sama menyingkirkan ayahnya, yaitu Ki Ageng Tirtayasa yang merupakan musuh bebuyutan Belanda. Sultan Haji bersedia dengan syarat tersebut dan mengkhianati ayahnya sendiri, sehingga Ki Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap Belanda. Setelah berhasil naik tahta, Sultan Haji menandatangani perjanjian dengan Belanda yang menandakan saat itu Kesultanan